Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita masih tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Dan tentunya semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda semua, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada KD 3.5. Kalau minggu yang lalu kita telah membahas tentang kebinekaan bangsa Indonesia, dan pada minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pentingnya konsep integrasi nasional dan tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Ananda semua, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini, siswa dapat menjelaskan makna integrasi nasional. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Kemudian, siswa dapat menganalisis tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, bagaimana sebenarnya penerapan integrasi nasional pada NKRI dan tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI? Pada dasarnya, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia. Namun, pada kenyataannya, masih ada konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan suku, agama, ras, atau antar golongan. Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlu ada toleransi yang tinggi antar kebudayaan. Sikap saling menghargai antar golongan, mengenali dan mencintai budaya lain adalah hal yang perlu dibudayakan. Contoh nyata implementasi hal tersebut dengan mempertunjukkan tarian suku-suku yang ada di Indonesia. Dengan demikian, setiap suku mempunyai rasa simpati satu sama lain. Dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, permasalahan dan perselisihan bisa dihindari dengan memberikan perlindungan secara penuh kepada setiap warga negara. Coba Ananda perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut mungkin muncul beberapa pertanyaan di benak Ananda. Mungkin Ananda pernah memikirkan atau pernah melihat keadaan seperti itu. Mengapa sampai terjadi hal seperti itu? Apa penyebabnya? Apa akibat yang ditimbulkan jika hal ini dibiarkan? Bagaimana upaya penyelesaiannya agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi? Mungkin banyak lagi pertanyaan yang muncul di benak Ananda ketika melihat gambar tersebut. Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingan sendiri, maka cita-cita Indonesia pada sila ketiga Pancasila hanya akan menjadi mimpi dan tidak pernah terwujud. Oleh sebab itu, sangat penting sekali integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Lantas, apa yang dimaksud dengan integrasi nasional? Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate, arti menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Kalau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya perbauran hingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, nation, yang artinya bangsa. Nah, dalam KBBI, integrasi nasional mempunyai arti politis dan arti antropologis. Kalau secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu kesatuan identitas nasional. Sedangkan secara antropologis berarti penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, lantas apa saja
Apakah syarat keberhasilan integrasi di suatu negara? Ada beberapa hal yang menjadi syarat keberhasilan integrasi di suatu negara. Di antaranya, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antar satu dan lainnya. Terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Kemudian, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apakah Anda sudah bisa membedakan mana hak dan mana kewajiban sebagai warga negara yang baik, good citizenship? Keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan diri sendiri. Salah satu kewajiban warga negara adalah menjaga integrasi nasional dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat plural merupakan belati bermata ganda di mana pluralitas bisa menjadi sebagai rahmat dan bisa menjadi sebagai ancaman. Pemahaman plural sebagai rahmat adalah keberanian untuk menerima perbedaan. Menerima perbedaan bukan hanya dengan kompetensi keterampilan, melainkan lebih banyak terkait dengan persepsi dan sikap sesuai dengan realitas kehidupan yang menyeluruh. Nah, berikut ada faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Kemudian, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Kemudian adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa Indonesia, bahasa dan tanah air Indonesia. Dan adanya semangat kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. Kemudian adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Nah, itulah beberapa hal syarat terbentuknya integrasi nasional. Lantas, apakah ada faktor penghambat terbentuknya integrasi nasional? Tentu saja akan ada faktor penghambat integrasi nasional bagi bangsa Indonesia, dan ini menjadi PR bagi bangsa Indonesia agar hal ini tidak terjadi. Nah, apa-apa saja faktor penghambat integrasi nasional tersebut? Ya, diantaranya kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya kita akan lihat apa sajakah tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Fenomena global masih mengetengahkan penguatan nilai-nilai universal, yaitu demokrasi dan hak asasi manusia. Bersama dengan itu, isu lingkungan hidup dan dampak pemanasan global memunculkan persoalan serius yang berdampak terhadap perubahan musim yang tidak menentu, yang mengancam kehidupan manusia dalam bentuk ancaman kelaparan, wabah penyakit, dan bencana alam yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan. Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara. Gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyeludupan senjata bahan peledak, ancaman teroris dalam negeri, dan sebagainya. Tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam perumusan tujuan pertahanan negara, yang ditempuh dengan ada 3 strata pendekatan. Di antaranya, strata mutlak dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, ada namanya strata penting,
yaitu dilakukan dalam menjaga kehidupan demokratis politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras dan golongan atau sara, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Kemudian ada namanya strata pendukung, yaitu dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Itulah tadi pembahasan kita. Lantas apa yang menjadi kesimpulannya? Kesimpulannya adalah tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. seperti biasa dalam setiap pertemuan kita mengadakan evaluasi. Silakan Ananda buka aplikasi psikologi dan kerjakan evaluasi pada pertemuan. Demikianlah pembelajaran jarak jauh kita kali ini. Semoga Ananda dapat memahami dengan baik dan selalu semangat dalam PJJ. Tetap patuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan jaga